Welcome to the jungle. Selamat Bun, selamat. Pendakian Gunung Slamet jalur Lestari Baturaden kita mulai 06.07 ya. Ini ada tim kita, ada Pak Supri, Pak Fendi, Pak Edi. Oke. Dan tentunya ada Mas Niko di sini. Sampai jumpa di pos selanjutnya. 11 menit dari pos titik nol ya, tipikal pendakian Gunung Slamet lereng selatan Baturaden. Itu begitu masuk kita vegetasinya juga sudah langsung alami sekali ya, rapat teman-teman lihat, langsung disuguhi vegetasi hutan hujan tropis. Jadi jalur Baturaden Lestari ini selain dipakai buat pendakian, ada banyak aktivitas alam lain yang bisa dilakukan. Contohnya kalian mau bird watching, trail run, atau forest healing. 56 menit kita sudah mendaki 0703. Kita sudah sampai di pos 1. Oh, dinamain percit karena banyak burung kacamata pleci. Treknya seperti yang saya sampaikan di awal, jadi begitu naik vegetasinya itu nggak terlalu rapat seperti jalur juang, cuma ya memang kita langsung disuguhkan dengan hutan yang cukup lebat, hutan-hutan tipikal hutan hujan tropis ya. Kemudian pohonnya juga besar-besar. Treknya tadi sedikit basah karena mungkin memang suasananya lembab, banyak pohon besar tadi itu, jadi sebagai kanopi dari sinar matahari membuat ekosistem di sekitarnya lembab. Sempat licin juga, kita ngelewatin ada sekitar 3 aliran sungai kecil tadi. 07.19 1 jam 12 menit. Rombongan sweeper sudah sampai, ada Edi Edoy, ada Om Supri. Kalau Pak Fendi tadi ikut dengan saya di depan. 8.00, kurang dari setengah jam kita sudah sampai di pos 2. Oh, jadi seperti halnya pos 1, pos 2 ini Sintok diambil dari nama sebuah burung, nama lokal sebuah burung, Kadaran Birah. 0831 kita akan start ke pos 3. Nih tim kita sudah mulai bersiap. Trek pos 2 ke pos 3 sudah mulai rapat. Untuk elevasinya, elevation gainnya cukup lumayan ya. Walaupun tidak serapat dan tidak selebat jalur juang, tapi cukup asik. Rimbun, hutannya lebat, lembab sekali. Ini humidity-nya luar biasa. Ini sedikit lapang ada di atas pos 2. Sepanjang jalan kita tidak menemukan pendaki lain ya, hanya rombongan kita tadi. Treknya terjal dan licin. Waktu saya nih. Nol 0907 ya. Sudah 2,5 jam dari titik nol tadi. Kita lebih cepat dari estimasi tim basecamp. Jadi target kita nanti sampai di pos 7, atau jika memungkinkan nanti kita camp di pos 8. Semoga kita sampai di sana sebelum gelap, mungkin sekitar jam 4 jam 5 ya. Coba kita lihat nanti. 0931 1 jam. Estimasi dari basecamp 2 jam, kita tempuh dalam 1 jam. Hampir 3 jam mendaki dari titik nol. Pos 3 Bongkrek. Ya, Bongkrek. Oh, nama lokal burung cica kopi Jawa, Pomatorinus montanus. Area gunung seperti ini, wilayah gunung seperti ini yang merupakan
pusat dari segala biodiversitas. Ekosistemnya harus kita jaga, karena kalau kita tidak bisa menjaganya, kasihan keturunan kita, anak cucu kita mungkin tidak bisa menikmati seperti kita. Oke, sambil kita tunggu tim yang lain, kita istirahat dulu. Salah satu momen yang melegakan setelah dari pos 2 sampai pos 3 itu sekitar 1650-an langkah, dan momen itu adalah melepas keril yang beratnya sekitar 25-30 kilo ini. Kita istirahat dulu ya, sambil menunggu yang lain. Oke, kita lanjut lagi. 10.50, 1 jam 15 menit istirahat. Lebih lama istirahat daripada jalannya, nggak apa-apa. 11.14. Apakah ini pos 4? Pos 4. Pos 4 katik. Nama jenis burung juga. Oh, berwarna hijau. Oh, dia satu family dengan merpati. Oke. Di pos 4 ada yang lagi ngecamp di sini, satu tenda. Kosong sepertinya, sedang naik ke atas ya. Oke. 11.18. Kita lanjut lagi dari pos 4 ke pos 5. Rombongan belakang Pak Fendi sudah datang. Lanjut deh yuk. Burung atuh lah. Oke, kita akan lanjut perjalanan. Sampai jumpa di pos selanjutnya. Ini jalur pos 4 menuju pos 5. Kabut sudah mulai naik. Treknya konstan menanjak dengan dasaran tanah basah dan akar. 11.44 ya, 11.44. Pos 5 di depan. Oke, pos 5 kantong semar. Wah, apakah di sini banyak habitat kantong semar? Prabu, Ken, di sini dulunya banyak kantong semar loh. Tuh. Nepenthes. Ini Nepenthes yang memang habitatnya di Gunung Slamet, Nepenthes adriani. Ini Nepenthes yang highland ya, kantong semar yang hidup di dataran tinggi. Wah, apa kita nanti cukup beruntung untuk bisa menyaksikannya? Vegetasinya lumut, rapat, ya. Kurang lebih dari pos 3 sampai pos 5 ini 3:45, 1 jam perjalanan ya. Oke, kita break sebentar sambil menunggu yang lain. Treknya konstan menanjak. Untung saya sendiri sudah persiapan fisik cukup untuk melakukan pendakian ini ya. Rabu kemarin sempat long run, recovery-nya untung cepet. Oke, sambil nunggu yang lain kita break dulu. Isinya sudah berupa lumut yang memang biasa hidup di dataran tinggi dengan kelembapan yang tinggi juga, tentunya dengan suhu udara yang dingin serta kadar oksigen yang cukup tipis. Ini kayak sphagnum moss yang biasa kita gunakan kalau kita memelihara atau merawat tanaman karnivora. Makanya sangat cocok di sini sebagai habitat Nepenthes atau kantong semar, khususnya Nepenthes adriani. Ini lihat lumutnya, mirip banget sama sphagnum moss yang biasa kita gunakan. Lumut ini dia menjaga kelembaban udara dan kadar air, sehingga air dan udara yang terperangkap di dalamnya tidak terlalu basah maupun tidak terlalu kering. Kelembabannya sangat cocok untuk
Nepenthes ataupun tanaman karnivora lainnya yang memang biasa tidak hidup di tanah, yang mana banyak unsur hara atau vitamin, gizi, natrium yang dibutuhkan oleh tanah. Karena pada dasarnya tanaman karnivora adalah tanaman yang tidak membutuhkan itu. Dia beradaptasi dengan, dalam tanda kutip, memangsa atau memakan serangga dan hewan lainnya yang terperangkap. 12-19 kita akan lanjut dari pos 5 kantong semar 2028 mdpl untuk langsung ke pos 6. Kita usahakan juga nanti tembus di pos 7. Masih menuju pos 6. Ini jalur di pos 5 ke pos 6. Di kanan kita ini ada jenis tanaman, mungkin masih satu family dengan begonia ya. Ini kalau mau batangnya bisa kita ambil, kita kupas kulitnya, kemudian bisa kita makan setelah kita kupas kulitnya, dan rasanya asam mirip belimbing buluh ya. Batangnya bukan buahnya. Buahnya saya belum pernah nyoba. Batangnya bisa kita konsumsi, banyak mengandung air dan vitamin C tentunya ya. Ini trek kita nanti. Let's go. Kita coba ambil satu batang begonia ya. Ambil yang tengah aja. Kita kupas. Asam seperti belimbing buluh, tapi langsung jadi bus karena langsung terkejut oleh tingkat keasaman yang cukup tinggi. Oke. See ya. 13.02 kita sampai di pos 6. Oke, pos 6. Kuda-kuda 2286 ASL above sea level, meter di atas permukaan laut. Nah, rombongan nomor 2 serta nomor 2 Bapak Fendi Wijayanto sudah sampai di pos 6. Yang di bawah bisa dikontak. Jauh ya, mungkin sekitar 20-30 menitan. 13.34 dari pos 6 kita akan lanjut ke pos 7. Estimasi sekitar 90 menit, 1,5 jam. Coba kita lihat nanti sampai di sana. Dari trek yang sudah kita lewati nggak kelihatan ke bawah, suram sekali itu. Coba kita lihat. .15.05 ternyata tadi kita di bawah pos 7 dan ini pos 7. Oke. Pos 7 Simbar Angin 2681 mdpl, meter di atas permukaan laut, above sea level. Halo, selamat malam. Saat ini kita ada di pos 7 pendakian Gunung Slamet jalur Wonalestari Batu Raden. Ini sekarang udah jam 19.13. Tadi kita sampai di pos 7 ini jam 3 dan jam 4. Jadi cukup waktu untuk memulihkan tenaga kita. Bener-bener redup apa ya? Cukup waktu untuk memulihkan tenaga kita untuk summit kita besok jam 2 pagi. Nah, saat ini kita akan makan malam. Kebetulan menu kita luar biasa sekali, ada nugget, ayam goreng, ada kupat. Rames disembunyikan dulu. Ini kita masih bersama ada Om Supri, Om Edoy, Om Fendi dan saya. Kita doa dulu ya sebelum makan. Kita doakan saya pimpin secara universal ya. Marilah kita berdoa. Selamat malam Tuhan.
Tuhan yang kami sebut dalam berbagai nama dan kami sembah dalam berbagai cara. Terima kasih atas berkat dan lindungan-Mu sehingga kami bisa berkumpul pada malam hari ini di pos 7 untuk kembali mengingat-Mu, kembali bertemu dengan-Mu dalam bentuk dan wujud-Mu di alam dan rimba raya ini. Saat ini kami akan makan malam Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang akan kami nikmati sebentar lagi. Kami juga bersyukur atas lindungan-Mu dari base camp tadi. Kita berangkat jam 6 sampai dengan malam ini diberikan perjalanan yang cukup baik, lancar, cuaca cerah, perjalanan yang menyenangkan, rekan pendakian yang menyenangkan, dan kami juga berharap kembali berkat dan lindungan-Mu sehingga nanti ketika kami melanjutkan perjalanan sampai dengan di puncak, kami bisa sampai di sana dengan sehat. Kami bisa sampai di sana dengan kuat, dengan penuh kesadaran bahwasanya ketika di atas sana ada Engkau yang jauh lebih di atas lagi. Ketika di atas sana kami melihat di bawah titik-titik kecil dan kami lebih kecil lagi dari semua itu. Kami akan makan, ya Tuhan, berkatilah makanan ini, berikanlah kami kekuatan. Berkatilah dan lindungilah keluarga kami yang ada di bawah sana. Kami berterima kasih juga atas doa dari mereka yang mereka tunjukkan kepadamu untuk melindungi kami semua. Amin. Terima kasih. 224 kita akan mulai perjalanan summit dari pos 7. Masih dengan tim kita, ada Mr. Edi Edoy, Om Upi, dan Mr. Fendi. Dan tentunya ada Mas Santri ya, ini ya. Ada 0309. Terus sudah sampai di pos 8 Cantigi. Nah, kalau Cantigi sudah kita ketahui bersama ya, sebuah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi, terutama bisa di gunung-gunung di batas vegetasi. 0336 kita sudah sampai di klip lampu kota Purwokerto di bawah sana. Pas 0500 kita sudah sampai puncak. Ya. Ya ini Tugu Surono ya. Puncak Surono, puncak tertinggi Gunung Slamet. Matahari sudah mulai muncul, sudah mulai terbit. Kalau belakang saya bulan juga masih terlihat, dan tentunya ini momen yang memang saya selalu nantikan ketika di puncak dan melihat rekahnya matahari. Di sana kita bisa lihat ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing, di belakangnya berbabu dan Merapi. Selamat pagi dari puncak Gunung Slamet, puncak Surono, puncak tertinggi di Jawa Tengah. Selamat pagi Kim, Prabu dan Ken. Dan setelah bertaruh dengan hiruk pikuk, bising yang bergemuruh, mari sesaat kita mengambil jeda, menepi dan menyepi. Karena pada setiap langkah yang berat dan udara dingin yang menusuk, kau tidak hanya mempertaruhkan fisikmu. Itu semua akan meluluh lantahkan mentalmu, menghancurkan kesombonganmu dan menertawakan egomu. Namun, pada saat yang bersamaan akan menata kembali pikiranmu, menyucikan jiwamu dan melahirkan dirimu yang baru. Karena ini semua bukan tentang seberapa tinggi kau mendaki, melainkan bagaimana kau menaklukkan dirimu sendiri. Ya, gunung seperti halnya seorang ibu.
di mana di sana kau bisa merasa kembali dalam pelukan yang selalu menyambutmu untuk bercerita. Dan seperti halnya ibu yang paling mengenal kita, mendaki gunung akan mengajak kita kembali untuk mengenal diri kita sendiri lebih dalam lagi. Nol 6:28, 1,5 jam kita di puncak. Kita mau balik lagi ke camp kita di pos 7. Oke, kondisi puncak sudah cukup ramai mendaki. Naik turun kita bisa dilihat tidak ada bantuan tali. Untungnya batuan cukup solid. Bawah sana Batu Raden tuh. Oke lah ya. Jalanan masih menuju camp area di pos 7. Kita masih di bawah, masih di area vegetasi. Nah, kalian lihat treknya luar biasa sekali. Bayangkan tadi malam kita lewat jalur seperti ini dengan hanya diterangi oleh cahaya bulan. Lihat elevasinya. Belakang sana Batu Raden. Nah, itu ada bendera baris vegetasi kita. Betul, masih di atas. Treknya luar biasa kan. Di pos 8 ini kita jumpai bunga-bunga Edelweiss. Ini Edelweiss Jawa. Beda dengan Edelweiss yang tumbuh di Eropa ya. Di sini Edelweissnya dia petal atau kelopaknya lebih kecil, kemudian ada warna kuning juga di mahkota bunganya. Kalau yang di Eropa sana biasanya lebih putih bersih. 752 berarti kurang dari 2 jam, kurang dari 1,5 jam waktu turun dari puncak tadi. Oke, sambil tunggu yang lain kita mungkin bisa prepare untuk turun nanti ya. Tidak ada pendaki lain selain tim kami, karena ini ya bukan jalur yang favorit bagi para pendaki. Jalur Juang dan jalur Lestari ini bisa dibilang jalur yang paling ekstrim di antara jalur-jalur lain di Gunung Slamet ya, karena memang dari start titik 0 itu langsung kita disuguhi oleh tanjakan, dan itu konstan sampai di puncak, itu konstan menanjak, tidak ada bonus. Tapi itu justru kenikmatannya. Semakin sedikit orang yang melalui jalur ini, maka jalur ini akan tetap lestari, jalur ini akan tetap terjaga, ekosistemnya pun tetap alami. Dan seperti tujuan kita mendaki, kita bisa menepi untuk mengenali diri kita sendiri. Oh itu tadi. Ya, kembali ke rumah di mana ada cinta menanti kami yang pulang dengan membawa cerita. Jantung yang terus berdebar dan kaki yang gemetar mengantar langkah kembali ke dunia luar. And finally, kami tiba di pintu rimba pukul 16.05. Sebuah perjalanan panjang, pendakian Gunung Slamet via Batu Raden Lestari.
sebuah perjalanan membasuh jiwa bersama rekan-rekan yang luar biasa. Dan sampai jumpa pada tualang selanjutnya. See ya.